Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Dika Ramadan, NIM 0489730041, Matkul Hukum Acara Pidana. Yang saya hormati Bapak Ibrahim Fikma Edris. Di sini saya akan menjelaskan tugas ketujuh tentang membuat video proses peradilan. Berikut penjelasannya. Proses peradilan. Proses peradilan adalah serangkaian tahapan yang dilalui dalam sistem hukum untuk menyelesaikan sengketa hukum, baik itu perkara pidana, perdata, maupun administratif. Proses ini bertujuan untuk menegakkan hukum, memastikan keadilan, dan melindungi hak-hak individu atau pihak lainnya. Berikut adalah tahapan umum dalam proses peradilan. 1. Pengaduan atau pemanggilan atau pengajuan perkara. Perkara pidana, yaitu pelaku atau korban mengajukan laporan ke penyelidik atau kepolisian. Perkara perdata, pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan. Perkara administratif, pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif mengajukan permohonan keadilan. Yang kedua, pemeriksaan awal atau pemeriksaan pendahuluan BAW ataupun berita acara wawancara. Dalam perkara pidana, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi. Dalam perkara perdata, pengadilan melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah perkara layak diproses. Ketiga, penyidikan atau proses dari penyelidikan naikkan tingkat ke penyidikan. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan pemeriksaan barang bukti. Hasil penyidikan disampaikan penyelidik atau ke jaksa penuntut umum. Keempat, penyelidik mengevaluasi hasil penyidikan dan menentukan apakah tersangka layak dituntut. Jika diperlukan, penyelidik dapat melakukan pemeriksaan tambahan. Yang kelima, penuntutan perkara pidana. Jaksa penuntut menuntut tersangka pengadilan. Tuntutan disertai dengan barang bukti dan alasan hukum. 6. Pemeriksaan di pengadilan. Hakim atau majelis hukum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan barang bukti. Pihak tergugat atau terdakwa dapat memberikan jawaban atau pertahanan. 7. Sidang perdana. Sidang perdana adalah sidang pertama yang dilakukan oleh pengadilan pihak-pihak terlibat dalam mengajukan permohonan saksi atau dokumen tambahan. 8. Sidang selanjutnya. Jika diperlukan, pengadilan mengadakan sidang lanjutan untuk mendalami fakta atau hukum. Pihak-pihak dapat mengajukan permohonan penundaan, penggantian saksi, atau perubahan tuntutan. 9. Putusan hakim. Putusan hakim ini setelah semua pemeriksaan selesai, hakim atau majelis hukum dapat memberikan keputusan. Putusan dapat berupa contoh: 1. Putusan tetap atau hakim memutuskan perkara itu tersebut. Putusan selah, hakim memutuskan untuk menunda atau mengembalikan perkara ke penyidik. Yang ke-10, banding atau jika diperlukan oleh terdakwa. Pihak yang merasa tidak puas dengan putusan dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat banding. Pengadilan tingkat banding akan meninjau kembali keputusan tersebut. 11. Kasasi, jika diperlukan juga oleh terdakwa ataupun jaksa pengadilan. Jika diperlukan, pihak yang tidak puas dengan putusan banding dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan meninjau kembali putusan tersebut. Yang ke-12, eksekusi putusan. Setelah putusan berkekuatan hukum, tetap eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Eksekusi dapat berupa penjara, denda, penggantian kerugian, atau tindakan lainnya yang ditentukan dalam putusan. Berikut demikian yang dapat saya sampaikan proses alur penyelidikan sampai ke persidangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.